warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nuraini dengan NIM 22052087. Di sini saya akan membahas tentang materi administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum adalah rencana atau mengenai tujuan, mengenai isi dan pembahasan pembelajaran serta cara atau strategi yang digunakan bagi satuan pendidikan. Atau administrasi kurikulum juga diartikan sebagai seluruh proses kegiatan direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta pembinaan secara kontinu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Administrasi ini kurikulum merujuk pada proses perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pengembangan kurikulum di suatu lembaga atau lembaga pendidikan. Hal ini meliputi pengolahan berbagai aspek seperti penetapan tujuan pembelajaran, pemilihan materi pembelajaran, penentuan metode pengajaran, serta penilaian hasil belajar. Administrasi kurikulum ini juga mencakup koordinasi antara berbagai pihak terkait, guru, kepala sekolah, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa kurikulum yang disusun dapat memberi pengalaman belajar yang berkualitas bagi siswanya atau mahasiswanya. Kurikulum dapat diartikan secara sempit dan luas. Secara sempit, kurikulum diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus diikuti, diambil untuk dapat menamatkan atau menamatkan pendidikannya pada lembaga tertentu. Sedangkan secara luas, kurikulum diartikan sebagai semua pengalaman belajar yang diberikan di sekolah kepada siswa selama mengikuti pendidikan dan jenjang pendidikan tertentu. Usaha untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa berlangsung di dalam kelas maupun tidak, asal ditunjukkan untuk membentuk lulusan yang berkualitas. Dalam Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2003 dikemukakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi, bahan pelajaran, cara yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Secara terminologi, kurikulum berarti suatu program pendidikan yang berisikan sebagai bahan ajar pengalaman belajar yang diprogramkan atau direncanakan dan dirancang secara sistematika atas dasar norma-norma yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi pendidik dan siswa untuk mencapai tujuan pendidikannya. Selanjutnya, proses administrasi yang pertama, perencanaan. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksud untuk mengarahkan peserta didik ke arah perubahan yang tingkah lakunya diharapkan yang hingga mana perubahan-perubahan yang dilakukan oleh peserta didik dalam belajar. Yang kedua, pelaksanaan pembinaan kurikulum. Pelaksanaan pembinaan kurikulum ini pada dasarnya adalah usaha pelaksanaan kurikulum di sekolah. Sedangkan pelaksanaan kurikulum itu sendiri direalisasikan dalam proses belajar mengajar sesuai dalam prinsip-prinsip dan tuntutan kurikulum yang telah dikembangkan sebelumnya. Oleh sebab itu, jenjang pendidikan atau sekolah-sekolah tertentu. Oleh sebab itu, seorang pendidik harus menjadi kualitas yang tinggi. Yang ketiga, pengawasan. Pengawasan ini berarti mempertahankan dan menjaga baik. Menurut Wirardi, pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Administrasi ini atau administrasi kurikulum yang baik memiliki beragam manfaat yang signifikan bagi lembaga pendidikan, siswa. Beberapa manfaat antara lain, yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran.
Administrasi kurikulum yang baik membentuk bahwa kurikulum disusun dengan baik sesuai dengan standar pendidikan dan dapat memberikan berkualitas bagi siswa. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pengolahan. Dengan adanya administrasi kurikulum yang baik, proses perencanaan atau pelaksanaan dan evaluasi kurikulum dapat dilakukan secara terstruktur dan efisien, sehingga menimbulkan atau meminimalkan potensi kesalahan dan maksimalkan hasil belajar. Yang ketiga, mendorong inovasi pendidikan. Administrasi kurikulum yang baik dapat membuka ruang untuk inovasi dalam penyusunan kurikulum, penggunaan metode pengajaran yang baru, serta pemanfaatan teknologi dan proses pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas. Dengan adanya administrasi kurikulum yang baik, lembaga pendidikan dapat lebih mudah merancang dan menyebarkan tercapainya tujuan pembelajaran, sehingga meningkatkan akuntabilitas terhadap proses pendidikan bagi siswa dan pendidik. Yang kelima, meningkatkan kepuasan pemangkuan kepentingan. Administrasi kurikulum yang baik dapat memberikan kejelasan dan transparansi dalam proses pendidikan kepada seluruh pemangku kepentingan seperti orang tua siswa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan mereka terhadap lembaga pendidikan. Dengan demikian, administrasi kurikulum yang baik memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Selanjutnya, komponen dari kurikulum. Yang pertama, jelas kurikulumnya. Yang kedua, tujuan dari kurikulumnya tersebut. Yang ketiga, isi konten dari kurikulum tersebut. Yang keempat, metode yang digunakannya. Yang kelima, evaluasi. Selanjutnya yang saya bahas ialah peran guru dalam administrasi kurikulum. Menurut Sri Herlina dalam Diktat Profesi Keguruan pada tahun 2011-52 bahwa di sekolah guru berada dalam kegiatan administrasi sangat wajib membentuk atau memberi contoh yang baik bagi seorang pendidik dan siswanya. Oleh sebab itu, seorang guru juga dapat memberikan contoh yang baik dan tidak baik kepada pendidik atau siswa-siswanya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.